Oke, selamat datang di Anyus Channel. Karena lebih dari 70% dari kalian memilih pilihan ketika di polling yang kami buat di tab komunitas. Jadi untuk video pertama Jujutsu Kaisen, kami memutuskan untuk membahas salah satu interview yang dijalani oleh GG Akutami selaku mangaka dari seri Jujutsu Kaisen. Ya, istilahnya perkenalan dulu lah sama seri Jujutsu Kaisen sekaligus pengarangnya. Lalu, apa pentingnya informasi dari sebuah interview? Ya, tentu saja agar kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang garis besar dari seri Jujutsu Kaisen, di mana dalam sebuah interview, seorang mangaka biasanya akan menjelaskan tentang kebiasaan dan kesukaan miliknya yang cenderung memberikan petunjuk tentang cerita dari seri yang sedang dia kerjakan. Oh ya, informasi yang akan kami berikan ini bersumber dari sebuah majalah bernama Le Figaro yang berasal dari negara Perancis dan tentu saja menggunakan bahasa Perancis. Karena itulah kami minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan atau mistranslate. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan interview GG Akutami bersama dengan majalah Le Figaro dengan tajuk Made in Japan. Di mana dalam pembukaan, majalah Le Figaro memberikan penjelasan bahwa GG Akutami mempelajari semua proses atau tahapan pembuatan naskah manga sejak dia menjadi asisten seorang mangaka bernama Yasuhiro Kano. Tidak hanya itu, mereka juga menjelaskan bahwa manga Jujutsu Kaisen akan diterbitkan di Perancis oleh publisher bernama Ki-un di awal tahun 2020. Sedangkan versi anime akan dirilis secara resmi di Perancis pada tanggal 2 Oktober lewat situs resmi Crunchyroll. Selanjutnya, majalah Le Figaro memberikan sinopsis singkat untuk seri Jujutsu Kaisen. Tapi bagian ini kami lewati aja ya, karena informasinya tidak terlalu penting bagi teman-teman yang sudah menonton anime ataupun membaca manga Jujutsu Kaisen. Dan kita langsung saja pertanyaan pertama yang diberikan oleh Le Figaro. Mitologi apa yang sudah menginspirasi Jujutsu Kaisen milikmu? GG menjawab, salah satu sumber inspirasiku adalah Evangelion yang sudah membuatku mengetahui tentang biblical myth. Tapi secara garis besar aku jadi mengetahui bahwa sebagian besar mitologi mengisahkan tentang pertentangan manusia dan dewa tanpa ada alasan yang jelas mengapa itu bisa terjadi. Manga ada Kimetsu no Yaiba yang dibuat oleh Koyoharu Gotoke, di mana dunia Kimetsu no Yaiba sendiri terinspirasi dari mitologi Shinto dan mitologi Jepang kuno. Nah, dari jawaban GG ini bisa kita simpulkan bahwa dunia Jujutsu Kaisen terinspirasi dari 3 mitologi. Pertama, biblical myth seperti seri Evangelion, serta dari mitologi Shinto dan mitologi Jepang kuno seperti Kimetsu no Yaiba buatan Koyoharu Gotoke. Pertanyaan kedua Le Figaro, dari mana inspirasimu untuk sang pahlawan Yuji? GG menjawab, karakter Yuji terinspirasi dari kakak laki-lakiku yang merupakan kebalikan dari diriku, di mana saudaraku ini adalah orang yang sukses dalam segala bidang yang dia lakukan, mulai dari olahraga hingga pelajaran umum. Pertanyaan ketiga, apakah akan ada cerita yang memperdalam tentang kisah orang tua Yuji? GG menjawab, ya, khususnya untuk ibunya. Aku sudah memutuskan peran dari ibu Yuji. Dan aku sudah memiliki rencana kapan dia akan dimunculkan dalam cerita. Tapi untuk saat ini aku belum terlalu yakin untuk memperdalam tentang ayah Yuji. Nah, dari sini bisa kita pastikan bahwa ibu Yuji akan memiliki sebuah peranan yang cukup penting dalam cerita Jujutsu Kaisen. Ya, walaupun kita belum tahu apakah ibu Yuji akan berhubungan dengan Sukuna, atau bahkan dia akan berhubungan dengan komunitas Jujutsu atau komunitas eksorsis. Selanjutnya, pertanyaan Le Figaro yang keempat, pesan apakah yang terdapat dalam Jujutsu Kaisen? GG menjawab, jika ada satu kata yang perlu aku tegaskan di sini adalah tidak ada satupun orang yang memiliki kebenaran mutlak atau kebenaran sejati. Entah itu orang baik ataupun orang jahat. Beberapa dari mereka memiliki keinginan untuk membunuh pahlawan hanya karena keegoisan mereka. Tapi ada sebagian dari mereka yang terpaksa melakukan hal ini karena didorong oleh alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Jika tidak ada orang yang sepenuhnya benar, maka tidak ada pula orang yang sepenuhnya salah.
Setiap karakter dituntun oleh suatu aturan kelayakan yang mereka miliki masing-masing. Pertanyaan kelima, Anda mengeksplorasi batasan-batasan dari maniheisme, atau bisa diartikan juga Anda terkesan mengambil beberapa unsur dari maniheisme. Semua yang ada di dalam Jujutsu Kaisen tidak terlihat hitam dan putih, dan ini membuatku sulit untuk tidak memikirkan Sensui dari Yu Yu Hakusho. Jawaban GG, ya, Yu Yu Hakusho atau khususnya art Sensui sangat membekas dalam pikiranku, dan saya yakin pengaruh Sensui dari Yu Yu Hakusho ini bisa Anda rasakan di seri selain Jujutsu Kaisen. Pernahkah Anda merasa ingin mendukung seorang penjahat di tengah pertarungan antar seorang pahlawan dan penjahat? Kita hidup di masa ketika hal yang baik dan buruk terasa samar-samar. Terkadang saat kita memikirkan tentang manusia secara luas, entah itu secara sosial ataupun secara ekologi, kita bisa berpikir dan bertanya-tanya apakah umat manusia sendiri bukanlah momok bagi dunia? Karena itulah ketika seorang penjahat besar muncul untuk memberantas umat manusia, perkataan yang mereka ucapkan bisa terasa menyentuh bagi kita dan membuat kita merasakan suatu empati kepadanya. Lalu GG kembali melanjutkan perkataannya dan kembali menyinggung tentang Yu Yu Hakusho. Aku rasa Sensui adalah karakter pertama yang pernah meninggalkan hal seperti ini di dalam sejarah manga. Oh ya, sedikit tambahan, apa yang dikatakan oleh GG Akutami tentang konsep penjahat seperti Sensui bisa ditemukan di seri lain memang benar adanya. Karena faktanya konsep penjahat seperti ini bisa ditemukan dengan mudah hampir di semua seri shonen saat ini. Seperti misalnya Boku no Hero Academia yang memiliki banyak penjahat dengan konsep serupa. Lalu Black Clover dengan para reinkarnasi elf. Bahkan perlu kalian ketahui bahwa konsep dari 3 musuh utama di seri Naruto yaitu Pain, Obito, dan Madara terlihat memiliki konsep yang sama seperti Sensui dari Yu Yu Hakusho. Pertanyaan keenam, apakah ada karakter inkarnasi iblis atau karakter yang pada dasarnya memang jahat? Lalu apa peran yang dia miliki? Jawaban GG, pada dasarnya prinsip di balik Mahito sangat dekat dengan prinsip milik Sukuna. Sebenarnya aku ingin menghindari gimmick klasik seperti tapi jauh di lubuk hatinya dia baik. Karena pada dasarnya Mahito adalah karakter yang benar-benar jahat, dan jauh di dalam hatinya dia hanya berpikir untuk membuat manusia menderita. Tapi bisakah kita membuktikan kalau dia sepenuhnya salah? Hal ini mengingatkanku pada Thanos dari seri Avengers Endgame. Pada akhirnya aku tidak pernah merasa benci pada Mahito. Di sini GG pun terlihat tertawa. Pertanyaan ketujuh, bagaimanakah caramu membuat karaktermu? Jawaban GG, ketika saya membuat karakter buatanku harus sesuai dengan aturan dasar manga shonen. Sedikit tambahan, pada dasarnya target editorial shonen sebagian besar terdiri dari remaja laki-laki muda berusia antara 8 hingga 18 tahun, di mana hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca seri shonen. Ada beberapa karakter yang terlahir dari gambaran atau visual terlebih dahulu seperti Panda dan juga Inumaki. Sedangkan yang lain pada awalnya terlahir sebagai konsep. Seperti misalnya Gojo yang merupakan perwujudan dari Paroxysm of Force. Aku rasa cukup penting untuk menentukan salah satu sudut serangan dan kemudian menyelesaikan karakter. Pertanyaan ke-8, apakah kamu memiliki karakter favorit? Jawaban GG, pada awalnya karakter favoritku adalah Sukuna, karena desain karakter dari Sukuna terinspirasi dari semua yang sudah aku baca. Tapi Nanami adalah karakter yang tercipta dari pikiranku sendiri dan aku kembangkan sendiri. Karena itulah saat ini Nanami adalah karakter favoritku. Pertanyaan ke-9, apakah Anda sudah tahu bagaimana ceritanya akan berakhir? Jawaban GG, aku sudah memutuskan bagaimana cerita manga akan berakhir, dan saya juga sudah menentukan arcs utama dari seri ini. Tapi jalur atau jalan yang mengarah ke sana masihlah bebas. Nah, dari jawaban GG Akutami ini bisa kita simpulkan bahwa akhir dari seri Jujutsu Kaisen saat ini sudah ditentukan. Tapi karena dia juga sempat menjelaskan bahwa jalan yang mengarah ke akhir cerita masih cukup bebas, maka bisa kita katakan bahwa cerita Jujutsu Kaisen masih cukup panjang.
Setidaknya sampai Gege Akutami menentukan cerita yang terhubung ke cerita akhir. Pertanyaan ke-10, apakah kamu mempraktekkan gerakan-gerakan tangan atau semacam segel tangan sebelum kau menggambarnya? Jawaban Gege, benar sekali, aku mencobanya dengan tanganku sendiri. Tapi itu sulit untuk dilakukan. Saya rasa aku akan mencari model untuk memperagakan pose tersebut dengan sempurna. Pertanyaan ke-11 dan terakhir, bagaimanakah Anda menemukan ciri khasmu dan siapa sajakah yang sudah memotivasimu untuk menjadi seorang mangaka? Jawaban Gege, ketika aku masih menjadi seorang pelajar jurusan seni, aku sebenarnya tidak terlalu suka untuk menggambar model yang terdiam dalam pose yang sama selama berjam-jam. Aku lebih suka untuk menggambar sketsa dalam waktu 3-4 menit. Ini adalah pengaruh pertama kegelisahanku dan sedikit garis keringku. Ya, jujur aku tidak terlalu paham dengan maksud dari kalimat ini. Lalu, untuk menjawab siapa sajakah yang sudah memotivasinya untuk menjadi mangaka, Gege Akutami menjawab, pertama ada Togashi, mangaka Yu Yu Hakusho dan Hunter x Hunter. Kedua, Masashi Kishimoto, mangaka Naruto. Ketiga, Yusuke Murata, mangaka One Punch Man dan Ace 21. Dan yang keempat ada Tite Kubo, mangaka dari seri Bleach. Oh iya, di akhir interview, Gege juga sempat menyebutkan kalau dia berharap bahwa gaya gambar atau style gambar miliknya bisa semirip mungkin atau setara dengan Togashi. Nah, selanjutnya agar nggak ada kesalahpahaman, kami jelasin lagi ya bahwa dunia Jujutsu Kaisen terinspirasi dari cara Evangelion dan Kimetsu no Yaiba menggunakan mitologi. Lalu bagian cerita utama terinspirasi dari Sensui di seri Yu Yu Hakusho. Sedangkan cara menggambar atau penyampaian cerita terinspirasi dari 4 mangaka di akhir tadi. Sekian dari kami, and see ya.